Jadi tidak harus orang suci. Nah, bahkan orang-orang yang paling berdosa dibenci oleh dunia sekalipun, Yesus bisa pakai orang-orang seperti itu. Oh, berarti benar nenek moyang Yesus pezina. Iya, benar. Tapi kenapa Tidak nggak dihukum, Pak? Kenapa nggak dihukum Tuhan? Daud itulah berzina. anugerah. Itulah anugerah Oh, Tuhan. jadi Bahwa kalau kalau nenek orang itu memang benar. Oh, jadi Tidak kalau salah. nenek moyang Tuhan tidak dihukum, tapi kalau orang lain dihukum sampai mati, dirajam gitu. Iya, kalau misalnya begini, Oh. iya, itu kita harus mengerti dengan baik. Pak, ekonya kecilin, Pak. Ekonya kecilin. Oke. Menggema dia. Sudah? Oh, jadi kalau nenek moyang Tuhan yang berzina tidak dihukum mati, tapi kalau orang lain dihukum mati gitu. Itu kayak Orang lain. nepotisme nggak sih, Pak? Orang lain yang mana? Bapak baca di Imamat pasal 20 nomor 10 deh. Barang siapa yang berzina dengan istri orang kan harus dihukum mati. Tapi Daud berzina dengan Batseba nggak dihukum mati, tapi yang dihukum mati anak hasil perzinahannya ditulas selama seminggu, dibuat sakit sama Tuhan. Kok kayak gitu ya, Pak? Tuhannya kayak nggak adil gitu, Pak. Tuhan itu tetap adil. Kita saja yang nggak mengerti tentang Tuhan. Yaudah, kita bahas keadilan Tuhan. Menurut Bapak, kalau Bapak berzina dengan istri orang, anak Bapak dibunuh untuk menebus dosa Bapak, adil gitu? Ya, kalau memang kehendak Tuhan begitu bagaimana? Dan menurut Bapak itu Tuhan yang adil, Bapak yang Begini, menikmati. iya. Sebentar, nggak saya tanya, nggak usah kita bahas Tuhan Iya. dulu deh. Kita Iya. bahas secara ini deh, esensi dari keadilan. Berarti menurut iman Bapak, Bapak yang menikmati persetubuhan dengan perempuan lain, lalu anak Bapak yang dibunuh untuk menebus kesalahan Bapak itu adil gitu? Begini, tetap Daud itu tetap dia dapat hukuman. Itu yang menentukan hukuman untuk Daud itu Tuhan sendiri. Ya apa hukuman Daud yang dimatikan Tuhan nggak dia? Sekarang begini, kalau ibu punya anak, kemudian dimatikan orang, ibu merasa terhukum tidak? Ibu merasa senang saja? Lah, Pak, buktinya Daud menikah dengan Batseba, Pak. Dia cuma sebentar, Pak, saya sedih. tanya dulu, ibu jawab dulu. Iya, kalau anak kalau saya dibunuh anak-anaknya orang, ibu kemudian diperkosa sama Iya. orang, ibu Iya, saya merasa sedih lah. tidak merasa, ibu Ya, senang. sedih lah. Senang Sedih sekali. lah. Ya Sedih iya, lah, Pak. itu salah satu hukuman. Ya Itu berarti anak anakmu loh saya sendiri. yang berarti anak saya nggak ada Anakmu salah sendiri apa yang dihukum. Bentar, berarti anak saya nggak salah yang dihukum gitu. Iya, tapi Anda juga kan akan Iya merasa kan terhukum. saya, maksudnya gini kan Aduh, saya yang Tuhan, bersalah. Kenapa saya kok yang bersalah? Anda Iya, akan iya, merasa oke bersalah lah, sekali. oke lah. Saya yang berdosa, anak Iya. saya yang diperkosa gitu, dan itu Iya. adil menurut Anda? Iya, kalau Allah buat Anak begitu saya pasti salah ada apa? adil. Misalnya anak saya nggak salah tapi dia yang dihukum gitu. Iya, jadi kamu jadi belajar, Enggak, bentar, kalau bentar, saya bentar, melakukan tunggu. hal begini, Sebentar. hukumannya luar biasa. Bentar. Bukan, maksudnya gini. Berarti menurut standarisasi keadilan Tuhannya orang Kristen itu, kalau yang berdosa adalah nenek moyang Tuhan, maka anak yang tidak berdosa yang dihukum. Itu adil menurut agama Bapak. Udah enggak, kita clearkan aja. Adil gitu. Ya, adil Daud saja, yang meniduri. adil. Ya udah. Berarti teman-teman, bentar ya, saya ngomong sama teman-teman saya dulu ya biar kami Iya, mencerna. silakan. Jadi teman-teman yang Islam suatu saat misalkannya misal nih, kalau suatu saat misal nih anak-anak kecil mati dan mereka masuk neraka dan mereka disiksa, itu bisa jadi Tuhannya teman-teman Kristen kita yang berbuat. Kenapa? Karena memang menurut Bapak ini orang tua yang berdosa, anaknya yang dihukum gitu loh. Kita beda Jadi ya. pelajaran bagi orang tua, Iya, jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kamu main-main faktanya dengan gini, Pak. Tuhan, bukan Mohon hanya maaf, kamu mohon maaf, saja yang mohon dihukum, maaf, Pak. tapi Faktanya anakmu juga dihukum. Iya, tapi pelaku Begitu. kejahatannya menikmati kok, Pak. Makanya hati-hati. Iya, masalahnya pelaku Iya. kejahatannya dibiarkan hidup karena dia nenek moyang Tuhan. Ada Ya. juga hukuman bagi dia. Apa hukumannya, Pak? Iya, hukuman dia adalah Hukumannya dia apa? melihat bahwa anaknya mati. Yang Iya mati kan? anaknya dibuat sakit selama seminggu. Begitu, jadi ada hukumannya. Nah, Jangan anaknya dibilang yang ada tidak, hukuman. iya, Tetap- enggak, bentar tetap dulu. begini. Iya, berarti Tetap- bentar, saya ilustrasikan bentar. Tunggu. Dengar dulu. Tetap Enggak, iya, kita udah orang tangkap. yang berdosa itu pasti dihukum. Allah itu Iya, adil. iya, Tidak iya, bisa kita mengatur Allah. Kalau Allah Enggak, mengaturnya kita enggak. seperti itu, Pak, jangan lari terserah kemana-mana. Allah. Jangan lari Terserah kemana-mana. Tuhan. Pak, jangan bikin saya bingung. Saya tidak lagi mengatur Tuhan Bapak. Saya cuman kaget. Ternyata agama Kristen itu menganggap keadilan itu adalah ketika bapak mamamu yang berzina, maka anak kecilnya yang harus dibunuh. Nah, itu adil menurut orang Kristen, teman-teman. Ingat ya, saya ulangi. Bentar, Pak ya. Saya kan cuma ngasih tahu biar orang Islam paham. Ingat umat Islam, menurut agama Kristen, ketika bapakmu yang berzina
maka yang adil adalah anaknya yang dibunuh. Ingat. Jadi kalau bapak ini nanti berzina, dia nggak apa-apa. Yang dibunuh anaknya, bukan dia. Itu adilnya Tuhan mereka. Beda memang. Kalau di agama kita, anak kecil yang meninggal sebelum balik, dia pasti masuk surga. Ya, yang pertama, kasihan ya. Pertama di Kristen ini anak kecil kasihan loh. Anaknya Daud itu kasihan. Yang pertama, seluruh manusia sudah kena dosa. Anak kecil itu dilahirkan untuk dimatikan dan langsung masuk neraka karena upah dosa adalah maut, dan dia masuk neraka karena dia berdosa. Bayangkan anak kecil itu belum bisa menikmati apa-apa. Dia juga tidak minta dilahirkan hanya karena bapaknya berzina, tapi dia dibikin ditulahi selama seminggu. Bayangkan teman-teman, menurut iman Kristen ini adil ya. Kita beda teman-teman ya. Begini. Ya. Kalau kamu merasa kalau mati itu suatu siksaan. Kan gini Pak, dalam karena dia diambil iman Kristen, Tuhan pulang ke rumahnya. Bukan, Pak, itu bukan sebuah siksaan. Jadi kalau orang berdosa Kecuali mati, dia disiksa di neraka akibat perbuatan. Jadi jangan samakan. Yaudah saya tanya kalau gitu, anak bayi itu berdosa nggak? Daud dia merasa terhukum. Jangan lari dulu, Bapak. Sekarang begini, kamu jangan merasa bahwa kalau dia mati itu sebagai sebuah hukuman. Tidak juga. Itu miliknya Tuhan, dia ambil. Nah, jadi tidak ada siksaan bagi anak itu. Ketika anak yang menjadi Daud siksaan itu bagi orang tuanya. Karena Daud, apa? Ini anak yang dia harapkan. Kenapa Tuhan panggil pulang? Ini anak tidak disiksa. Jadi jangan merasa bahwa anak ini disiksa. Tidak. Anak Bapak itu jangan dipanggil bohong. pulang, dibawa pulang oleh anak Tuhan ke itu rumahnya. disiksa selama seminggu, Pak. Ditulas menjadi sakit selama seminggu. Bapak jangan bohongin saya lah. Iya, tapi kan dia pulang. Setelah itu kan dia pulang ke rumah bapaknya. Di sana Pak, disayang Bapak oleh jangan Tuhan, dia ini dulu. Di surga. Bapak tangkap dulu poin saya nih. Bapak percaya tidak bahwa setiap anak Adam sudah berdosa? Apa? Setiap anak Adam itu sudah berdosa. Bapak percaya? Setiap anak Adam sudah berdosa. Iya. Nah, kalau belum dibaptis nama Yesus, masuk neraka apa masuk surga kalau mereka mati? Kalau ada anak yang tidak dibaptis dalam nama Yesus ketika mereka mati masih kecil karena mereka berdosa, masuk neraka atau masuk surga mereka? Dibaptis Yesus. Bapak coba dengarkan baik-baik. Menurut iman Kristen, seluruh anak manusia kan sudah berdosa. Ya. Anak kecil yang ditulah Tuhan, anak hasil zina yang ditulah Tuhan seminggu ini, ketika dia mati, dia masuk surga atau masuk neraka? Ya masuk surga lah, masuk surga. Oh, berarti anak berdosa masuk surga? Anak itu kan belum berdosa. Katanya bayi anak Adam semua berdosa. Nih yang benar yang mana nih doktrin Kristen nih? Makanya kamu itu tidak orang Islam itu karena tidak paham Kristen. Jadi mereka memang nggak paham. Bukan bingung. Ini namanya doktrin. Gini loh. Anda yang ngomong tadi. Begini. Bang, bentar. Sulit untuk mengajar orang. Tidak akan pernah bisa dimengerti ajaran datang dari manusia. Untuk mengajar orang Islam kalau mereka belum, kita percuma. Kita berdebat, Pak. Nggak usah berdebat. Saya sulit. tidak mau berdebat. Saya cuma mau mengkonfirmasi Anda ini ngomongnya tuh nggak konsisten. Dalam waktu yang sangat ini kita tidak bisa paham ini. Kita tidak bisa langsung memahami. Bapak kesini tuh mau ngapain? Mau ngejelasin atau mau bertanya? Kok judulnya ini nenek moyang Yesus pezina. Kan benar, Bapak kan sudah bilang tadi, Bapak akui sendiri kok kalau yang saya jelaskan itu, yang saya mau bilang begini, bahwa orang tunggu, jangan lari kemana-mana. Bentar nih, tunggu, saya jelaskan dulu. Ini kan sesuai dengan. Bentar Pak, Bapak ini kok maksa sih? Nggak gitu, Bapak kok tunggu. Apa yang saya minta jelaskan itu yang jelaskan. Jangan jelaskan yang saya tidak minta. Ngapain Pak? Saya nggak minta penjelasan akan itu, Bapak jelaskan. Saya cuma minta penjelasan. Bapak tadi bilang Bapak ngomong di mute. Ini lucunya orang Kristen ini gini. Mereka menjelaskan yang nggak kita minta, guys. Yang kita minta mereka nggak mau jelasin. Saya cuma tanya tadi. Bapak bilang anak Adam semua berdosa. Upah dosa adalah maut. Maut dalam arti mati ke neraka. Lalu saya tanya, anak kecil hasil penzinahan belum dibaptis nama Yesus masuk surga atau masuk neraka? Bapak bilang masuk surga. Berarti seluruh manusia yang belum dibaptis, bayi-bayi itu dikatakan berdosa tetap masuk surga. Berarti orang berdosa masuk surga. Mana yang jelas ini? Doktrin-doktrin kalian kok kami pula yang kalian salahkan? Nggak mungkin kami mengerti ajaran tidak konsisten. Saya jelaskan dulu sebentar ya. Kakak, saya jelaskan sebentar ya. Supaya jangan sampai orang salah paham mengenai
nenek moyang Yesus itu pezina. Saya jelaskan sedikit ya. Supaya Enggak, ini Bapak judul akui jangan dulu. sampai. Sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akui. Nenek moyang Yesus pezina atau tidak? Itu aja. Ya, kalau memang Ya, memang sudah. di dalam sejarahnya itu kalau Daud dia pezina ya memang Sudah. dijelaskan. Apa Ini masalah? silsilah Yesus. Daud Ya, apa salah masalah? satu nenek moyang. Begini saya jelaskan Ya. kan. Supaya jangan sampai orang Islam ini mereka punya panak. Wih, Tuhannya ini orang Kristen itu nenek moyangnya pezina. Iya memang. Memang iya. Memang iya memang. Ya Memang sudah. Tuhan kami itu Tuhan yang luar biasa. Sekalipun orang pezina, sekalipun orang berdosa, tapi dia mau datang ke dalam dunia, menyerahkan dirinya karena dikasihnya besar. Yohanes 3 ayat 16. Itu yang Bapak, saya nggak minta penjelasan itu. Inilah perlu orang saya nggak butuh. Kan lucu Bapak maksa-maksa penjelasan yang nggak saya minta. Siapa yang minta penjelasan Tuhan Bapak luar biasa apa segala macam? Pak, Bapak mengatakan Tuhan punya nenek moyang di sini luar biasa. Bagi kami itu suatu kenistaan, Pak. Bagi Bapak di gereja aja. Kok maksa nih orang ini? Saya tidak minta. Nih kok. Kenapa? Sorry. Nih. Halo. Halo guys. Teman-teman, aku gini loh ya. Orang Kristen yang ada di Komal ini, kita cuma minta konfirmasi. Tuhan Bapak nenek moyangnya pezina. Iya, kata dia. Ngapain dia cerita ini? Itulah luar biasanya Tuhan kami. Pak, Bapak mempromosikan Tuhan Bapak di sini tuh hal yang memalukan bagi kami ketika mengklaim Tuhan yang punya nenek moyang pezina, Tuhan yang luar biasa. Itu Bapak jelaskan aja di gereja Bapak. Ngapain di depan kami Bapak bilang Tuhan yang pezina, nenek moyang Tuhan luar biasa. Tuhan punya nenek moyang aja udah hina bagi kami loh. Kan lucu gitu loh. Bapak itu kok saya nggak minta penjelasan yang lain. Kalau memang nenek moyang Yesus pezina ya sudah. Udahlah, apa yang mau dijelasin? Hebat Tuhan saya, nenek moyangnya pezina. Hebat apanya, Pak? Nanti Bapak melecehkan itu namanya. Bagi kami justru penistaan. Orang nggak minta kok. Saya nggak gini loh. Saya tidak butuh penjelasan. Kalau penjelasan itu saya nggak butuh, jangan dijelaskan. Karena saya nggak butuh gitu loh. Ngapain saya tanya-tanya? Hebat nggak Tuhan Anda itu? Kecuali saya tanya, menurut Anda gimana? Hebat nggak Tuhan begitu? Baru Anda jelaskan. Menurut saya, Tuhan saya yang punya nenek moyang adalah Tuhan yang hebat. Bagi kami umat Islam, Tuhan punya nenek moyang itu bukan Tuhan. Nggak ada kebanggaan punya Tuhan yang punya nenek moyang gitu loh. Saya cuman, kalau kalian mau konfirmasi, ya Tuhan kami punya nenek moyang, sudah. Kalian tanya Islam. Iya, nenek moyang kami pedofil, nenek moyang Tuhan kami. Iya, nenek moyang Tuhan kami pesundal. Iya, nenek moyang Tuhan kami penipu. Clear kan? Ini diakui tapi apa yang mau dijelasin? Bangga, nggak perlu kami pengetahuan kami tentang kebanggaan Anda. Nggak masalah Anda bangga tuh urusan Anda, nggak usah ajak-ajak kami gitu loh. Jelaskan apa yang kami butuhkan untuk dijelaskan. Jangan jelaskan sesuatu yang saya tidak minta. Tambah pusing kepala aku. Tentang silsilah Yesus saja tadi nggak selesai. Aku karena ngalah aja kutu ya. Ada-ada aja lah teman-teman Kristen ini. Gini loh saudaraku. Diskusi itu jangan menjajah pemikiran orang lain. Ya, jangan kalian jajah pemikiran orang lain. Saya tidak minta kalian menjelaskan apa yang kalian ingin jelaskan itu. Kita tuh diskusi dua arah. Saya cuma tanya, apa iya nenek moyang Tuhannya orang Kristen itu pezina, pesundal, pedofil dan juga penipu? Kalau iya ya udah. Berarti kami bisa sebarkan ke seluruh orang Islam. Woi orang Islam, tahu nggak kalian? Ternyata nenek moyang Tuhannya orang Kristen penipu, pezina, pedofil dan pesundal. Udah, biar kami bantu sebarkan nanti gitu loh. Aku pengen nyebarin ke orang-orang. Hei kalian umat Islam ngapain kalian jadi Kristen? Nenek moyangnya Tuhan orang Kristen itu pezina ini. Kan aku bisa ngasih tahu sama saudara-saudara aku gitu loh. Kan tujuan aku di situ ingin tahu biar nggak ada orang yang jadi Kristen, orang Islam.
Ngapain juga punya Tuhan yang nenek moyangnya pejina gitu maksud aku. Itu loh. Malah kalian, aku nggak butuh kalian bilang Tuhan kami hebat karena jadi manusia. Menurut kalian hebat, menurut aku manista. Ada aja lah orang Kristen. Aku tuh nggak mau pusing. Sampai udah aku muncrat tau nggak? Tadi sama kakak tadi aku tanya, iya nenek moyang Tuhan kami emang pejina. Dia begini-begini. Dia adalah Allah itu sendiri. Tapi dia menyampaikan firman Allah. Katanya dia Allah. Ditanya lagi. Iya dia adalah bapak itu. Tapi dia anak. Suka-suka kalian aja lah hidup ini ya. Aduh, tambah pusing aku ya Allah. Aku cuman konfirmasi ini doang ribetnya minta ampun loh. Teman-teman, nggak masalah. Itu kan Tuhannya orang Kristen, bukan Tuhan kita yang punya nenek moyang. Nggak apa-apa, biarin aja. Nggak masalah. Yang penting kalian kasih tahu ke seluruh anak cucu kalian orang Islam. Kalian kalau seandainya pindah, kalau kalian murtad, minimal kalian jangan jadi Kristen lah. Jadi ateis lah kalau mau murtad. Kenapa? Lebih baik kalian nggak punya Tuhan daripada kalian punya Tuhan yang punya nenek moyang. Pejina lagi nenek moyangnya. Kan bisa gitu kan? Kan gitu kita diskusinya. Mana tahu ada yang mau murtad nih orang Islam nih. Kita kasih tahu dulu. Kalian mau murtad ya? Iya. Mau jadi apa? Kristen. Yakin kalian jadi Kristen? Emang kenapa? Tuhannya orang Kristen loh, nenek moyangnya aja pejina. Emang kamu mau punya Tuhan yang nenek moyangnya pejina? Kan gitu. Kalian tuh jangan gitu napa sih? Jangan bikin pusing aku. Aku nggak nanyain yang nggak kalian jelasin. Jangan paksa-paksa aku lah mendengarkan penjelasan kalian yang nggak aku butuhkan. Aku tuh nggak butuh apakah Tuhan kalian hebat atau enggak menurut kalian. Malah nanti aku ketawain. Hah? Masa hebat Tuhan yang punya nenek moyang pejina? Nanti berantem kita. Aku lagi nggak mau debat, tahu? Aku lagi pengen tenang nih, nggak mau minum bodrek. Aku cuma pengen tahu. Kalau kalian mau tanya Islam gitu. Tapi konfirmasi dulu, bener nggak nenek moyangnya Yesus itu pejina, pedofil, penipu dan pesundal? Rahab pesundal, Yakub penipu, Daud dikatakan pejina, ngambil menantu Yehuda, ngembat menantu Yehuda, pedofil Ishak. Lengkap sepaket nenek moyangnya Yesus mah. Kayaknya bingung aku tuh loh. Bapak tadi tuh aneh ya maksa-maksa. Aku takut loh ketemu bapak itu loh. Aku cuma nanya, bapak ayam di mana? Jadi burung dan ayam itu adalah klasifikasi yang terbuat dan Pak, saya cuma nanya, Pak, bapak jual ayam di mana, Pak? Jadi kandang ayam itu, Pak, saya cuma nanya ayam di mana? Jadi ciptakan bumi ini, tadi kan pusing kita gitu loh. Iya. Aku cuma nanyain, benar nggak nenek moyangnya Yesus berzina gitu doang? Kenapa malah maksa-maksa ngejelasinnya nggak aku tanya? Malah dia bilang lagi, itulah hebatnya Tuhan kami. Apaan Pak hebatnya Tuhan punya nenek moyang? Pak, Bapak nih maunya apa sih? Teman-teman beliin aku obat sakit kepala lah. Aku gak lama-lama jadi ODGJ nih. Penjelasannya teman-teman kita Kristen tuh aneh. Katanya Yesus adalah Bapa, tapi anak. Katanya Yesus adalah Tuhan itu sendiri, tapi menyampaikan firman Tuhan. Katanya Yesus dijadikan karunia, malah ditumbalin. Apa sih maksudnya nih orang-orang Kristen nih? Katanya anak Roh Kudus, tapi punya sisilah. Gak ngerti lagi deh orang-orang Kristen nih lah. Apa gara-gara itu ya Eropa di zaman kegelapan zaman dulu ya? Gara-gara kayak gini nih, yang penting imani aja gitu. Makanya minum madu Bang Paruk nih, biar pinter kayak aku. Bismillahirrahmanirrahim. Madu Bang Paruk membuat kita semakin manis, membuat kita semakin pintar, membuat kita semakin yakin bahwa Islam adalah jalan kebenaran. Caranya DM Bang Paruk, katakan kepadanya, saya ingin beli madunya Bang Paruk. Gitu. Dan kalau rambut kalian botak kayak bapak sebelah ini, pakailah ini minyak kemiri ala Unirifa. Aku tidak menjamin bulu yang di badan kalian tumbuh, aku menjamin kalian ini tidak dioplos.
Dada aja ya orang Kristen bikin pusing kepala loh. Aku cuma nanya doang, malah ribetnya minta ampun, malah maksa-maksa lagi pakai echo pula tinggi-tinggi. Dada aja lah bapak-bapak ini. Lama-lama aku tuh berhenti lah jadi apologet. Kayaknya aku lebih baik ngajar anak PAUD tahu daripada jadi apologet. Kebayang gak sih kalian? Di awal dia bilang, silsilah Yesus benar nggak itu? Iya, itu silsilah yang benar. Wah, berarti Yesus anak Yusuf. Bukan, anak Roh Kudus. Katanya silsilahnya benar tadi. Iya, dipakai Tuhan. Jadi pusing kepala aing mah.